Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak saya Rozi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan yang saya cintai dan saya sayangi teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat untuk saat ini. Kemudian tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap hingga zaman terang benderang saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak saya Rozi yang mana telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang kebersihan sebagian dari iman. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, kalian pasti sudah sangat familiar dengan hadis tersebut. Hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An-nadofatu minal iman, yang artinya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, dari kebersihan itu mencerminkan bagaimana keimanan seseorang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan agar orang lain mengetahui bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah. Namun, itu pun harus kita terlebih dahulu yang menerapkannya, di mana kebersihan itu sangat berperan penting atau sangat urgensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut kalian kebersihan itu penting gak sih dalam kehidupan kita? Kalau menurut aku pribadi, kebersihan itu sangat penting. Seperti yang sudah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersihan itu harus diterapkan dalam lingkungan kita sehari-hari. Allah menciptakan muka bumi ini, kita yang menempatinya harus selalu senantiasa menjaga kebersihannya agar terjadinya menjaga kelestarian di lingkungan kita juga. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk bumi harus mengikuti perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun harus menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kita mendekati larangan tersebut dan menjauhi perintahnya. Nah, itu sangat terbalik dari perintah Allah yang tertanam dalam hadis dan Al-Quran pastinya. Oleh karena itu, kita harus berbuat kebaikan dalam diri kita dan mendekatkan perintah-perintah yang Allah telah perintahkan, seperti menjaga kebersihan tersebut. Nah, kalian tahu gak sih apa aja manfaat kebersihan? Manfaat kebersihan itu sangat banyak loh. Salah satunya itu seperti menghindari kita dari terjadinya penyakit yang menyerang dalam tubuh kita. Kemudian apabila kita menjaga kebersihan itu, mata kita akan selalu terasa nyaman. Maksudnya gimana? Kalau lingkungan kita kotor, kita menjaganya, melihatnya tuh sangat tidak enak dipandang. Tetapi kalau lingkungan kita bersih, kita akan senang dan nyaman berada di situ. Kemudian kita juga dapat menjaga tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, kita pun dapat menjauhi segala polusi yang diakibatkan oleh sampah yang berserakan tersebut. Nah, itulah salah satu manfaatnya dan beragam manfaat yang telah kita ketahui. Nah, menurut kalian manfaat kebersihan itu apa aja sih? Nanti komen ya di bawah. Nah, selain itu, kita tuh penting juga untuk menjaga kebersihan lingkungan.
menjaga kebersihan lingkungan itu mudah loh caranya. Gak perlu itu cara yang sangat besar dilakukan di kehidupan kita. Caranya itu sangat sepele, seperti kita dapat menerapkannya di lingkungan kos kita yang jauh dari orang tua ataupun di lingkungan rumah kita sendiri. Walaupun itu mudah, tetapi sangat disepelekan oleh makhluk-makhluk yang lain, oleh individu-individu lain. Terutama aku sendiri, kadang pun saat keadaan sangat tidak mengenakan, aku sangat menyepelekan hal itu. Nah, bagaimana sih kita menjaganya? Menjaganya itu bisa dengan cara menyapu, mengepel, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal itu agar kita terhindar dari segala penyakit yang menyerang. Karena dengan adanya sampah atau lingkungan kita yang kotor, nyamuk itu akan sangat senang tuh berada di lingkungan itu. Sehingga nyamuk dan lalat itu kan memiliki banyak penyakit yang membawanya. Apabila kita terkena sampah itu atau hal-hal yang lainnya tidak diinginkan, tubuh kita akan sangat terserang penyakit itu. Nah, pada era pandemi ini pun kebersihan sangat dibutuhkan, seperti yang sudah dianjurkan dalam Menteri Kesehatan dan pemerintah. Apabila kita menjaga kebersihan, kita pun akan terserang agar tidak terserang penyakit tersebut. Karena segala penyakit itu akan mudah apabila lingkungan di sekitar kita sangat kotor. Nah, menurut Menteri Kesehatan itu, menjaga kebersihannya bagaimana sih? Nah, menjaga kesehatan itu dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat yang berada dalam lingkungan kita sehari-hari. Contohnya itu, memakai masker saat bepergian agar kita terhindar dari polusi-polusi udara. Kemudian, kita pun dapat mengganti pakaian saat kita keluar rumah, saat berada dalam lingkungan yang sangat tidak diinginkan. Kemudian kita pun dapat mencuci tangan saat habis dari bepergian tersebut. Kemudian pastinya kita harus menjaga pola makan kita dengan nutrisi-nutrisi yang seimbang. Nah, bagaimana? Mudah bukan caranya? Oh iya, di lingkungan masyarakat pun kita harus menjaga kebersihan. Nah, bagaimana sih teman-teman menjaga kebersihannya? Seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat sekitar, menjaga kebersihannya itu dengan cara kerja bakti. Seperti yang kita ketahui, pasti banyak tuh setiap hari Sabtu atau Minggu para bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjaga kebersihannya dengan bergotong royong. Apabila bapak-bapaknya menjaga kebersihan, membersihkan selokan, menyapu, menyabuti rumput, nah ibu-ibunya itu bisa masak dan menyiapkan makanan setelah para bapak-bapak itu bekerja. Nah, asyik bukan apabila kita melaksanakan kebersihan itu dengan cara bersama-sama. Oleh karena itu, kita harus menanamkan kebersihan itu dalam diri kita tersebut. Tidak boleh kita menasihati orang lain tetapi kita tidak menanamkannya dalam diri kita. Itu sangat merugi sekali. Nah, kita pandai nih menasihati orang, tapi kita tidak bisa menerapkannya. Itu sangat tidak boleh dilakukan. Seperti yang telah Allah bilang, apabila kita mengamalkan walaupun sedikit biji zarah dalam kehidupan kita, ilmu tersebut itu sangat berguna sekali daripada kita menasihati orang tetapi kita tidak mengamalkannya. Walaupun kita mendapatkan pahala juga, itu rasanya sangat beda. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial, kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi anak kos yang jauh dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ayo kita tanamkan kebersihan lingkungan dalam diri kita terlebih dahulu, baru kita ajak orang di sekitar kita. Sekian sepatah kata dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kita pun dapat mengambil hikmahnya dari menjaga kebersihan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.